Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semangat belajarnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi baru. Nah, materinya tentang teks anekdot. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat dan mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, kita mampu mengidentifikasi kelucuan dalam teks anekdot. Yang kedua, kita mampu membandingkan antara humor dan teks anekdot. Yang ketiga, kita mampu menganalisis kritik yang terdapat dalam teks anekdot. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kita mampu menyimpulkan makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot. Nah, dalam menjalankan hidup ini pasti ada sedih dan ada senang. Sedih karena kita mendengar hal-hal yang tidak menggembirakan, tidak enak. Lalu senang karena kita mendapat kabar gembira. Lalu mungkin mendengar hal-hal yang lucu, ya kan? Nah, ketika kita senang, kita bisa ungkapkan dengan tersenyum dan kita bisa ungkapkan dengan tertawa. Haha. Nah, seperti itu. Hal-hal yang lucu disebut dengan humor. Dan ada juga lucu tetapi ada kritikannya, yaitu disebut dengan anekdot. Keduanya itu sama-sama lucu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, humor adalah sesuatu yang lucu. Lalu, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, anekdot dan humor itu sama-sama lucu ya kan? Itu persamaannya. Lalu apa sih bedanya? Mari kita bedakan antara anekdot dengan humor. Perbedaan antara anekdot dan humor. Pertama, makna yang disampaikan dalam anekdot adalah makna yang tersirat, bukan yang sesungguhnya. Sedangkan dalam humor tidak mengandung makna tersirat. Lalu yang kedua, dalam anekdot mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, sedangkan dalam humor hanya merupakan hiburan semata. Selanjutnya yang ketiga, dalam anekdot, topik yang dibahas mengenai hal yang berhubungan dengan kepentingan halayak ramai. Sedangkan dalam humor, topik yang dibicarakan merupakan topik umum pada kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Nah, itulah perbedaan antara anekdot dengan humor. Nah, berdasarkan perbedaan di atas, dapat kita ketahui bahwa teks anekdot itu bukan hanya lucu saja ya, tetapi ada sindiran atau kritikan di dalamnya. Bila ada yang disindir atau yang dikritik, pastinya ada masalah. Permasalahan apakah itu? Nah, permasalahan yang terdapat atau yang dituangkan dalam teks anekdot itu adalah permasalahan-permasalahan sosial yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penyampaian anekdot itu atau kritik anekdot itu biasanya disampaikan melalui sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindirnya, seperti itu. Nah, teks anekdot itu lucu tetapi ada kritiknya. Kelucuan dalam teks anekdot itu disampaikan secara singkat. Nah, tujuannya itu agar pesan yang disampaikan dalam teks anekdot itu dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa ada rasa ketersinggungan. Nah, tujuan dari teks anekdot itu adalah menyampaikan kritikan atau menyampaikan sindiran kepada
orang lain atau kepada pihak lain tanpa menimbulkan ada rasa ketersinggungan, sehingga tidak akan menyakiti hati orang lain. Karena dalam teks anekdot juga ada unsur humornya, ada unsur lucunya itu, seperti itu. Nah, ide cerita dalam teks anekdot itu bermacam-macam, mulai dari ide cerita yang diangkat berdasarkan kejadian nyata, yaitu dari kisah nyata. Lalu ada juga yang teks anekdot yang dibuat dengan ide ceritanya itu dari cerita rekaan, berarti tidak sesuai dengan cerita nyata atau kejadian yang nyata, seperti itu. Lalu ada juga yang berdasarkan cerita nyata tetapi diberi unsur rekaan, berarti gabungan antara cerita nyata dengan rekaan, seperti itu. Mungkin maksudnya agar lebih menarik jika digabungkan antara kejadian nyata dengan rekaan tersebut. Nah, pola penyajian teks anekdot juga ada macam-macamnya ya. Pertama, ada secara dialog. Dialog itu percakapan. Nah, berarti kalau percakapan ada dua atau lebih dari dua orang. Lalu ada juga dalam bentuk narasi. Nah, dalam bentuk narasi ini yaitu berbentuk teks yang diuraikan atau dalam bentuk paragraf, seperti itu. Lalu ada juga, oh iya, nah yang dalam bentuk dialog dan narasi itu dapat kita temui dalam media cetak, baik buku ataupun koran. Nah, lalu ada juga yang dapat dengan mudah kita temui yaitu melalui meme atau cuplikan dialog dalam postingan yang ada di media sosial. Nah, itu dapat dengan mudah kita menemukannya di handphone kita, baik di internet ataupun yang lainnya, seperti itu. Nah, anekdot itu memiliki ciri-ciri tertentu sehingga beda dengan teks yang lainnya. Berikut adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot berdasarkan kompas.com. 1. Bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca ataupun pendengarnya. 2. Untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau yang diceritakan. 3. Untuk menginspirasi pembaca atau pendengar agar dalam menyampaikan protes atau rasa tidak setuju terhadap opsi atau cara santun. 4. Menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. 5. Memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lucon tapi menyindir. Nah, itulah ciri-ciri teks anekdot berdasarkan kompas.com. Selanjutnya, untuk mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat dan untuk mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, kita perlu memerhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, ide cerita, yaitu asal atau dasar cerita dalam teks anekdot. Apakah dari kejadian nyata ataukah cerita rekaan, atau juga kejadian nyata yang diberi unsur rekaan. Kedua, masalah, yaitu permasalahan yang menyebabkan adanya kritikan dalam teks anekdot atau masalah apa yang dituangkan dalam teks anekdot. Ketiga, unsur humor, yaitu bagian yang mengundang tawa atau membuat lucu. Yang keempat, yaitu kritikan atau sindiran, adalah hal yang dikritik atau apa yang disindirnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu makna tersirat. Karena dalam teks anekdot itu tidak disampaikan secara langsung, maka terdapat makna tersirat. Makna tersirat itu adalah apa maksud dari kritikan yang disampaikan dalam teks anekdot, atau apa pesan yang terdapat dalam teks anekdot itu, seperti itu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.